Yalah, kita mulai aja ya. Indah nggak bisa lihat aku. Nggak apa-apa ya. H2SO4 BNaOH. Nah, Indah tuh harus tahu bahwa ini adalah asam kuat. Ini juga basa kuat. Pasti kalau kuat-kuat ketemunya seperti itu, jadinya itu apa namanya, garam ya. Garamnya netral. Ini posisinya 200 ml, 0,25 molar. Ini 200 ml, konsentrasi NaOH-nya nggak ketahuan ya. Ini kita reaksikan dulu ya, kita reaksikan dulu. Yang ini kan ada penjabarannya ya, ada H+, SO4 2-, Na+, dan OH-. Jadi itu nanti dia bakal tuker-tukeran nih reaksinya seperti ini. Nah, Na+ ketemu Na+ ketemu Na+ ketemu SO4 2-. Maka ini plus 1 negatif 2, kalau kita mau reaksikan maka harus sama ya. Berarti sini harus dikalikan 2 nantinya ya, agar 2 negatif ditambah 2 positif jadi 0. Jadinya tuh Na2SO4 ditambah H+ dengan OH- sama-sama plus 1 negatif 1, jadinya adalah H2O. Nah, baru kita kita samakan stoikiometrinya. Hanya 2, 3, oke, diambil dulu. Na-nya 2, maka sini kali 2. Lalu H-nya jadi 4, maka sini kali 4. Nah, ini udah stoikiometrinya sudah oke ya. Nah, setelah oke gini baru kita ubah. Kalau kita mau awal reaksi setimbang itu kan apa sih namanya itu ya, kita jadikan mol ya, bahwa kita mencari konsentrasi itu kan adalah mol per volume ya. Mangga ya, monggo mau molnya itu mau dengan mol dengan volumenya liter atau gimana, itu silakan saja sebenarnya ya, tidak masalah. Nah, jadi di sini ya, di sini itu nanti Indah kan punya konsentrasinya 0,25. Molnya nggak ketahuan, volumenya pakai 200 ml. Oke. Berarti 0,25 kalikan 200. Berapa nih? 1/4. 5. 5 ya hasilnya ya, 5. Karena ini kan sebenarnya 25 kali 10 negatif 2 kalikan 2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kan bisa saling coret nih ya. Jadi hasilnya 50 ya, 50. 50. Satuannya apa? Milimol, bukan mol karena ini mili. Berarti secara nggak langsung kalau ini kita tulis ulang, H2SO4 ketemu dengan 2 NaOH, jadinya adalah Na2SO4 ditambah 2H2O. Ada awal reaksi setimbang. Awalnya sini berarti 50. Nah, kalau mau habis bereaksi, ini pasti habis bereaksi ya. Karena dia katakan tepat bereaksi. Clue-nya di situ ya. Jadi kalau dia bilang tepat bereaksi, berarti itu harus habis. Maka nanti yang bereaksi di sini adalah juga 50. Maka di sini berapa? Karena ini kali 2, jadinya 100. Kalau sini kan 1, maka ini 50. Ini 2, berarti 100. Ini harus habis, sisa 50, ini sisa 100. Secara tidak langsung. Maka kalau ini harus habis, maka di atasnya adalah 100 untuk si NaOH. Nah, yang ini secara tidak langsung adalah 100 milimol. Ya, 100 milimol. Dengan 100 milimol, ya, maka kita bisa tahu volumenya berapa. Kita ubah konsentrasi NaOH adalah
mol per volume. NaOH-nya belum ketahuan. Kamu punya molnya adalah 100 milimol, volumenya adalah 250 ml. Kita ubah jadi 1000 aja nih ya. Jadi 1000 berarti kali 10 Pak min 1 ya nda. Dibagi 250. 1000 bagi 250 itu 4. Ini tetap 10 Pak min 1. Berarti ini 0,4 molar. Jadi NaOH ini konsentrasinya berapa? 0,4 molar. Seperti itu. Monggo coba dibaca dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mhm. 0,25, kenapa? Itu dari soal. 0,25 ini dari soal. Ini tuh 0,25 dari soal. Itu kok bisa jadi NA2SO4 atau Gimana? Nggak kedengeran, putus-putus. bisa jadi Na2SO4? Oh, kenapa bisa begituan? Bentar. Iya. Bentar. Oke, jadi begini nda. Mana papanku? Oke. Ini kenapa ndak bisa dianukan? Oh. Jadi Indah itu punya kok papannya nggak kedetek ya? Bentar ya, papannya nggak kedetek. Aduh, nggak kedetek lagi. Bentar ya, papannya nggak kedetek Linda. Duh, papannya nggak kedetek kok. Pijang. Bentar ya, ini kok jadi begini tuh?
Papannya nggak kedetek dah. Oke. Tadi bisa. Ini lagi dibenerin lagi nih. Jadi gini Ninda ya. Ada H2SO4. Indah harus tahu loh cara nguraiin ini gimana. Cara ngurainnya kan di sini adalah H ketemu dengan SO4. Nah, Indah tuh harus tahu bahwa SO4 itu sudah umum adalah 2 negatif. Angka 2 di belakang H ini menandakan jumlahnya. Dan kita tahu H itu adalah positif 1. Ketika kita kalikan ini adalah plus 2. Nah, di sini kan H4-nya hanya 1. Kalau dikalikan adalah negatif 2. Kalau ini ditambahkan dengan ini hasilnya adalah 0. Maka itu membentuk senyawa. Nah, ketemu dengan NaOH yang posisinya adalah Na ketemu dengan OH-. Saya sudah tahu bahwa OH- ini negatif 1, Na positif 1. Sini posisi 1, di sini 1. Kalau dikalikan plus 1, kalau ini dikalikan negatif 1. Yang kalau ini dijumlah, hasilnya adalah 0 juga. Bagaimana kalau H2SO4 ini ketemu Mbak Desi? Jadi H2SO4 ketemu NaOH, jadi apa? Nah, ini kan tadi sudah dapat nih uraiannya. Adalah 2H plus SO4 Na lalu OH. SO4 2 negatif, Na positif 1, OH negatif 1. Kalau di sini itu yang dilihat biloxnya yang di atas-atas. Ini akan ketemu si ini. Ini ketemu si ini. SO4 2 negatif. Kebalik ini. Kok ini? Ini ketemu si ini ya. Ini ketemu si ini ya. Kan positif ketemu negatif ya. Nah, kalau Indah menggabungkan Na positif ketemu SO4 2 negatif. Lihat di sini, Na itu positif 1, SO4 2 negatif. Kalau kita tambahkan hasilnya belum 0 ya. Maka harus ada bentuknya, kalau istilah gampangnya adalah KPK. Kalau di sini 2, di sini 1, maka KPK-nya 2. Maka ini kalikan 2 Indah. Agar kalau kita kalikan positif 2, ini 1. Kalau kita kalikan negatif 2. Yang kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 0. Berarti Na plus ketemu SO4 jadinya Na2SO4. Angka 2 ini akan ada di belakang Na. Ya, lain ceritanya dengan H plus ketemu OH-. Ini udah sama-sama positif 1, negatif 1, yang pasti jumlahnya udah 0. Ini gabung aja langsung. H2O. Nangkep? Ya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berarti udah nggak ada tanya itu? Enggak. Udah, oke. Bentar ya. Nomor 6 berarti. Ada aluminium ketemu H2SO4. Ada aluminium ketemu dengan H2SO4. Ya, jadi apa nih? Ya. Kemarin inget-inget nih yang di atas. Ya, yang di atas yang dia ngomong ada logam. Nah, ini dia. Ya. Jadi nanti ini kan ada uraiannya ya, Al ketemu dengan H. Di sini ada SO4 ya.
Oke. Ini kita hapus dulu, kita ganti. Dah. AL itu SO4 itu negatif 2. Ya, negatif 2. Lalu AL itu, Indah sudah tahu bahwa AL itu 3 positif. Ya, sudah tahu 3 positif. Nah, ini tuh pasti akan ketemu dah. Berarti posisinya di sini ada angka 3 dengan angka negatif 2. 3 sama 2 KPK-nya berapa Ndah? KPK itu kan 3, 2. Berarti 6, terus 4 ya. Terus ini 9, ini baru 6. Nah, ini KPK kecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Angkanya sama. Berarti 6. Maka sini harus kalikan 2, ini kalikan 3. Secara tidak langsung AL ditambah H2SO4 menjadikan dia adalah AL2SO4 3 kali. Kenapa harus dikurungin Mbak Desi? Kalau tidak kita kurungkan, angka 3-nya belebet kemana Indah? Ya, sama kayak OH, itu juga harus dikurungkan Indah. Kalau tidak dikurungkan nanti OH bacanya hanya 3. Ya. Oke, balik lagi ke sini. AL2SO4 ditambah H-nya sendirian. H di dunia ini tidak ada H, adanya hidrogen. Setelah ini baru kita setarakan stokiometrinya. AL di sini 2, ini kalikan 2. SO4 sini kali 3, maka ini 3. H-nya jadi 6, maka ini 3. Ya, ini sudah. Sekarang kita balik lagi ke soalnya. Ya. Volume H2SO4 yang bereaksi. Volume sini ya. Volume H2SO4 berapa? Udah itu volume hidrogen saat STP berapa? Oke, sekarang AL aku punya data. Punya data dia bilang 1,08 gram. Ya. AL ini hanya sendirian maka dia AR, maka AR-nya adalah 27. H2SO4 di sini 0,5. 10,8. Oh, iya. Aku nggak baca. Kelihatannya 1 aja. Oke, kasih ya. 10,8. Ini 0,15 molar. Ya, ini aja yang data yang dia punya. Yang kita pergunakan adalah datanya adalah data mol. Sama ya. Ini kita ubah dulu jadi mol. Menghitung mol adalah gram per mr atau AR. MR gramnya berapa? 10,8 dibagi 27. Pecahan. Ya udah kita modifikasi. 10 jadi 0,8 jadi 108. Aku kali 10 negatif 1 bagi 27. Kalau bagi 27 kalinya berapa nih Nda? Kalinya 4 ya. Ya kan? Jadi 108 bagi 27 itu 4. Kali 10 min 1. Jadi ini adalah 0,4 mol. Ya. 0,4 mol udah dapet. Aku tulis ulang deh ya persamaannya. Aku tulis ulang persamaannya di sini 2Al tambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali plus 3H2. Kata dia sini adalah 0,4 mol. Bukan milimol ya, ini mol sudah. Nah, yang ditanya pasti awal reaksi timbang. Kita lihat di sini pertanyaannya tepat habis bereaksi ya. Kalau tepat habis bereaksi pasti yang habis bereaksi di sini adalah 0,4 juga. Kalau di sini untuk 2 ya,
Berarti 3-nya berapa, Nda? Coba berapa, Nda? Kalau 2 aja dia 0,4. Kalau 3 berapa? 0,6. Oke, 0,6. Nah, yang di sini berapa, Nda? Di AL ini. 1 sini koefisiennya. Nol koma 0,2. dua. Kalau 3 sama ya, 0,6. Iya. Udah dapet, sekarang nyari volume H2O. Ini kita sudah punya molnya. Tadi punya molar di sini. Ya gampang jadinya. Tinggal dibuat konsentrasi H2SO4. Itu adalah mol dibagi volume. Konsentrasinya 0,15. Molnya 0,6 volume. Berarti volume adalah 0,6 dibagi 0,15. Kalau bingung tinggal diubah. Jadi 60 aku mau buat. Kali 10 pangkat 12 negatif 2. Dibagi 15. Dikali 10 pangkat 12 negatif 2. 60 bagi 15 adalah 4. 4 satuannya apa di sini? Liter. Kok bisa tahu? Karena ini mol, ini udah konsentrasi. Kalau kita punya hitungan seperti ini ya, molar itu adalah mol per liter. Kalau mau molar bisa ini milimol, ini mililiter. Silakan. Karena ini kebetulan dia sudah dalam bentuk mol, ketemu dengan konsentrasi, maka satuannya sini langsung liter. Ya, tapi ini apa nggak salah ya? Kok gede banget ya? 1. Ya. Nanti dicek ulang ya, Ndah. 4 liter gede banget ya, banyak banget gitu maksudnya ya. Ya, it's okay lah ya. Nanti dicek lagi. Nah, setelah dapat ini kita nyari STP. STP-nya sih ini. Kalau di sini hitungannya mol sama dengan volume H2 dibagi 22,4. Ini adalah angka STP. Molnya sudah dapat 0,6. pH2-nya nggak tahu. 22,4. Ya tinggal dikali saja ya. Dikali saja di sini berarti pH2 0,6 dikali 22,4. pH2 berarti 6 kali 10 1 kali 224 kali 10 min 1. pH2 berapa? Kita kali saja 2, 2, 4, 6. 4 simpen 2, 12, 14, 1, 12, 13. 13, 4, 4 kali min 1, min 1 tambahin min 2. pH2 berarti ke depan 1, 2, 13,44 liter. Nah, inilah volumenya si H2. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, Mbak. Enggak, oke.
Terus ya. Terus. Oke. Selanjutnya nomor 7. Sebanyak 100 ml NaCl bereaksi dengan AgNO3. Ya. Bagaimana ini dapat bereaksi? Oke. Nah, kita harus tahu Indah bahwa Na itu plus, Cl itu negatif 1, Ag itu positif 1, NO3 itu negatif 1. Pasti Indah nanyain kok bisa tahu. Harus menghafal, ya, harus menghafal. Sehingga nanti akan reaksinya tukar-tukaran Indah. Tapi seingatku kemarin, sebentar, nomor 7 ya. Oh, enggak ini. Karena ada yang garam, ini ke sini, ini ke sini ya. Kalau ini direaksikan sudah sama-sama negatif 1 ketemu positif 1, enggak ada masalah nih. Jadi ini AgCl ditambah ini negatif 1 positif 1, jadinya adalah NaNO3. Nah, ini dia. Setelah selesai ini, kita dapat bahwa NaCl itu adalah 100 ml 0,2 molar. Lalu ini juga 0,08 molar. Yang ditanya volume AgNO3 sama massa AgCl ya, yang ditanya ini. Oke, kembalikan lagi semuanya ke mol. Ya. Kalau tadi udah dikasih tahu bahwa molar adalah mol per liter, atau Indah mau molar adalah milimol, ini adalah mililiter. Silakan mau yang mana aja, ya. Kita balikan ke sini, berarti secara nggak langsung, ini langsung kali aja ya. Ini ya, ini kan pakai rumus ini nih ceritanya. Berarti ini 100 dikalikan 0,2, berarti ini adalah 20 milimol. Saat awal reaksi setimbang. Nah, berarti yang bereaksi nanti juga 20. Ya. Nah, koefisien di sini kan 1 semua ya. Maka nanti ini juga 20, ini juga 20, ini juga 20. Kalau ini harus habis 20, maka di atas sini juga harusnya adalah 20. Kalau di sini kan nggak ada ya. Sehingga ini habis bereaksi. Nah, angka inilah, mana angka yang, karena dia habis bereaksi ya, angka inilah yang dipakai. Karena dia tanya saat bereaksi. Berarti kita pakai ini rumus yang ini lagi. Bahwa konsentrasinya adalah 0,08 molar. Ini 20 milimol. Ini berapa mili?
Berarti berapa mili adalah 20 milimol dibagi, ini aku modif 8 kali 10 pangkat min 2. Masih bingung karena ini harus dikalikan biar 200 biar enak. Berarti ini aku ubah aja jadi 200 tapi kali 10 min 1. Nah, 200 dibagi 8 itu 25. Ya, 25. 10 pangkat min 1 naik ke atas nih 10 pangkat min 2 nya jadi positif 2. Nah ini kalau ditambahin jadinya kan positif 1 ya, jadi ini 10 pangkat 1, jadi milinya adalah 250 ml. Jadi volume yang sini udah dapet nih 250 ml. Endapan ini gimana caranya? Ya bisa kita tarik dulu ya yang ini. Menghitung mol itu kan dari gram per ml. Nah, di sini kita sudah punya molnya AgCl itu adalah 20 dalam satuan milimol. Gramnya nggak ketahuan. Kalau di sini kita bermain milimol, maka ini adalah miligram per ml ya. Nah, di sini nggak ketahuan berapa, MR-nya berapa. Oke, kita hitung nih. MR AgCl. Seingatku Ag itu 108, Cl 35,5. Seingat saya. Coba kita lihat ya. Oh, betul. Kalau ditambahin jadi 143,5. Maka ini 143,5. Tinggal dikalikan saja. Satuannya sini miligram. 20 dikalikan 143,5. Ya, 143 kali 2, tinggal kali 2 aja ya. 287 ya. 287. Ini kalau jadi 0 ya, ada 0 belakangnya ya. 7. Karena ini miligram menjadi gram, ini harus dibagi 1000 agar bisa ke gram. Berarti di sini itu gramnya adalah 2,87 gram. Jadi massa di AgCl ini adalah 2,87 gram. Oke, itu Indah. Halo, Indah? Masih di situ? Masih. Gimana? Itu diubah jadi gram. Kan dia mana-mana kalau lihat soalnya sih ya, mau jadi miligram gram tuh nggak masalah sebenarnya, dilakukan nggak dilakukan. Tapi kalau soalnya ngomong masa endapan aja sebenarnya bebas, mau ke miligram ke gram tuh bebas, karena miligram sama gram tuh sebenarnya sama aja ya, cuman kebiasaan kita tuh gram kalau di mall. Terus itu 100 sama 0,2 langsung dikali. 100 sama 0,2 dikali. Yang mana ini? Karena kan ini
Ambil ngunyah aku dah lapar aku ke. Nah, kan ini kalau mau nyari mol kan gini toh. Nyari mol dari molar ke sini. Ini kan kalau dikali silang hasilnya kan mol. Makanya di sini tuh kali aja. Ya. Oke, paham? Mm-mm. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya berarti ya. Ada lagi tanya sini? Kayak enggak. Kayak kayak apa? Pening. Kayak enggak. Kayak enggak. Oke, kita ganti. Aku ketawa loh lihat cara kamu ngitung loh kemarin itu. Loh kok iki salah ya mikir nih aku bilang. Tapi tak lirik sithik aku langsung ono kerjaan jadi ndak tuh liatin lagi. Ngelihat clue-nya aja wis tekan wah iki salah ini aku bilang. 8. CaCO3 ketemu HNO3 ya. Terus kebentuk. Nah, ini mirip dengan jadi harus ngikutin langkah ini ya cara mereaksikan. Apa namanya? Cara mereaksikan sebuah senyawa ya di sini ya. Karena ini ada di atas dah ya. Yang kebentuknya nanti itu adalah Ca ini ya. Direaksikan ini nanti pada akhirnya dia ada clue di sini. Hasilnya ada CO2. Dia ngomongin menghasilkan gas CO2. Nah, ini udah ada clue nih, CO2 nih kebentuk. Ya. Nah, yang kemarin itu kan apa ya? Yang di atas nih. Balikin ke atas dulu, ada reaksi yang harus Indah hafalkan ya di sini. Bukan yang ini. Hanya di sini ya, NaNO. Nah, ini ada CaO. Dia akan ngebentuk ke bentuk yang pertama, berarti Ca. Bentar. Reaksi ininya bagaimana nih? CaCO3 HNO3 berarti ketemu dengan asam. Ini oksida basa. Ini bukan oksida ya, ini oksida basa. Aduh. Berarti sini membentuk CaNO3 ya. Tapi kok agak aneh ya, saya merasa rasanya di sini. Berarti ini ada Ca 2 positif, ada CO3 2 negatif, ada H+, ada NO3. Tapi ini sendirian ya, Nda, tidak boleh diotak-atik. Dia akan membentuk CO2. Ya, kalau dia membentuk CO2 berarti ada O yang putus satu di sini. Ada satu O. Ya. Nah, ada O yang putus di sini. CO2, HNO3. Ini saya kok agak ragu ya persamaannya ya. Kenapa ragu? Karena yang dioksidakan itu bukan oksida basa atau asam tapi garam. Ya, oksida basa, asam, garam. Oke, kalau garam masuk sih CaNO3. Ininya oke, ini masuk ya. Ini masuk, ini akan bereaksi dengan ini, membentuk garam. Nah, di sini 2 positif, negatif 1, maka ini harus dikalikan 2 ya. Kalau kita mau mereaksikan dia. Agar 2 positif ketemu 2 negatif jadi 0. Berarti ini CaNO3 2 kali. Nah, di sini ada H sendirian dan akan bereaksi menjadi H2O. Karena di sini reaksinya menjadi air, ya. Nah, baru kita setarakan persamaannya. NO3 dikalikan 2 kali. Oke, kita kalikan 2 kali.
CO udah, H-nya jadi di sini total 2 ya. Di sini sudah 2. Sudah. Tidak ada masalah ya. Ini beres. Kita balik lagi ke persamaan bawah. Nomor 8. Dia HNO2-nya adalah 2 molar. Menghasilkan gas CO2 adalah 8,96 liter. Ya. Sudah selesai, yang ditanya ini segala macam. Ini keadaan standar ya. Keadaan standar itu namanya STP. Ya, standar. STP. Oke, yang ditanya massa CaCO3 lalu sama volume HNO3 yang ditanyakan. Oke. Nah, ini sudah selesai semua di sini. Yang bisa dipakai datanya tuh sebenarnya ini ndah, yang dijadikan patokan. Kenapa bisa tahu? Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa mol itu adalah volume dibagi dengan 22,4 kalau dia STP. Berarti ini data yang bisa diolah. Nah, kita menghitung molnya si CO2 nih. Volumenya adalah 8,96 dibagi 22,4. Biar nggak pakai kalkulator, 896 kali 10 pangkat min 2 dibagi 224 10 negatif 1 mol CO2. Berarti ini kali berapa Ninda? Kira-kira kali 3 kali 4 ya ini ya, kali 4 ya. Kita lihat ya, 224 kali 4 189, oke, 4 ya. 10 min 2 dikalikan karena dibagi dengan 10 min 1 jadi 10 pangkat min 1 karena naik ke atas ya. Jadi kan 10 pangkat 1, kalau ini dikurangin kan negatif 1 ya. Dapat nih molnya yang ekuivalen 0,4 lah kalau kita bilang mol. Kalau ini kita buat awal reaksi setimbang, si CO2 ini ya pada saat kesetimbangan dia ada 0,4. Ini juga 0,4. CO2 ya ini ya. Yang posisinya 1, 1, 1 dan 1. Kalau ini 1 maka di H2O juga 0,4. Ini juga 0,4. Ya, kalau ini 1. Kalau 2 berarti 2 kali 4-nya 0,8. Ini 1 berarti 0,4. Di sini ada kalimat bereaksi, tepat bereaksi, maka ini harus habis. Ini tetap ada karena produk. Berarti di atas sini, berarti secara nggak langsung angkanya adalah 0,4, 0,8 secara tidak langsung. Yang akan mengarahkan kita ke sini dan ini juga mengarahkan ke sini. Oke. Nah, di sini sudah ada nih 0,4. Satuannya apa? Mol. Berarti ini kalau mau nyari MaCO3 gampang, 0,4 mol massa MCaCO3 aku nggak punya dibagi MR. MR-nya mana? Hitung dulu. MR CaCO3. Ca 40, C12, O3 kali 16. 40, 12, 48. 100 totalnya. Berarti ini tinggal kali aja 0,4 M bagi 100. Berarti MCaCO3 adalah 40 gram. Dapat nih yang ini 40 gram. Ya. Sekarang aku mau ngitung yang ini. Dia sudah punya 0,8. Hitungan molar kita kan bisa 2 molar 0,8 mol bagi volume HNO3. Berarti volume HNO3 itu adalah 0,8 dibagi 2. Yaitu berapa ini? 0,4 liter.
ya satuannya liter di sini ya, atau kalau kita bilang 400 ml. Nah, ini dia caranya dah untuk yang nomor 8. Oke, gimana? Buat ARS tuh yang reaktan emang harus habis toh, Mbak? Bukan reaktan tuh, reaksi. Awal Iya ya. reaksi. Sebenarnya bukan habis bereaksi, Sinda. Soalmu itu bilang tepat bereaksi. Ketika mengatakan tepat Nomor bereaksi, 7 ya, oh Mbak. iya sama. Sorry. Di sini juga ada kata-kata bereaksi ini dia mengartikan ke arah sana. Kecuali dia ngasih tahu alfanya berapa, nda. Kalau alfanya berapa, berarti ada yang sisa. Gitu. Ya, nanti itu biasanya tingkat yang udah umur keberapa Indah. Kalau Indah yang SMA rata-rata habis bereaksi semua, saya lihat ya. Enakan kimia SMA ndak ribet. Nanti kalau udah kimia yang ya kalau ngambilnya kuliahnya teknik kimia atau kimia murni ya nggak terlalu susah sih sebenarnya. Kalau udah punya apa sih titik-titiknya mah ya nggak sesulit itu. Lanjut, Mbak. Oke. Nomor 9. Sebanyak 4,8 logam magnesium. Oke, magnesium Mg ketemu dengan HCl. Nah, ini inget-inget yang tadi ya, yang di atas. Kalau ini tuh pasti ngebentuknya Mg itu kan golongan 2A. Jadi kita sudah tahu dia 2+. Nanti ketemu H yang positif 1, Cl negatif 1. Ini tuh nanti ketemu ke sini ndah. Kalau ini dia akan membentuk dirinya sendiri. Ya, yang ada di atas. Nah, ini nih. Ya. Ini kan logam posisinya. Terus ini asam kuat encer, asam kuat. Encer lain lagi ya, asam kuat ya di sini ya. Nah, jadi kalau kita reaksikan jadinya positif 2 ketemu negatif 1, ini maka harus dikalikan 2 agar 2 positif dengan ketemu 2 negatif itu 0. Jadi di sini Mg Cl2.
hanya itu sendirian aja membentuk hidrogen. Ya, karena H di dunia ini ditemuin dalam bentuk H2. Nah, sudah selesai ini jangan lupa stoikiometrinya diselesaikan. Cl-nya sini 2, maka ini 2. Nah, ini udah selesai nih ya. Udah selesai. Kita kembali lagi ini ke halaman bawah tadi sesuai soal. Kita masukkan di sini data-datanya bahwa datamu tadi 4,8 gram. 300 ml. 1 molar. Yang ditanya apa namanya? Nah, kalau ini tuh, nih kalimatnya, reaksi yang habis bereaksi dan jumlah sisa reaksi. Nah, kalau ini nggak tepat habis bereaksi, ndak. Ya, ada tepat yang tidak habis bereaksi. Oke, pertama kita ubah dulu yang bisa jadi mol yang mana. Keduanya bisa jadi mol. Ini bisa jadi mol, ini bisa juga jadi mol. Ya, karena kita sudah tahu tadi molar itu bisa miligram per mililiter, atau molar itu kok miligram, sorry ini kok miligram ya, milimol per mililiter, atau molar itu bisa dapat dari mol per liter. Nah, untuk menghitung mol itu bisa dari gram per mr, atau juga kita hitung mol itu adalah miligram per mr. Sorry, ini kok milimol? Ini milimol ya, sorry. Nah, dengan demikian ini tinggal kita kali saja ya, Nda. Karena kalau dikalikan kan hasilnya ini kan milimol jadinya ya. Kalau dikalikan silang jadinya 30 milimol. Dikali ya. Oke. Nah, ini gimana? Ya, kan ini ada AR-nya. ARMG berapa sini kata dia? Nomor 9. 24. AR itu kalau dia sendirian, MR itu ramean, ya. Maka ini kalau kita mau nyari molnya ya ini dibagi saja kan, pakai rumus ini. Ya. MR dibagi ini. Ini kan 4,8. Kita jadiin aja 48 ya. Tapi kali 10 pangkat min 1. 48 bagi 24 itu 2. Ya, berarti molnya adalah 48 min 1 per 24. Molnya berarti ini 2, 10 min 1 alias 0,2 mol. Ya, 0,2 mol. Nah, hal-hal ini nih kita tulis di sini awal reaksi setimbang. Kita punya nih bahwa ini adalah 0,2. Ini adalah, nah ini dia. Kalau sini mol, ini milimol. Ini harus diubah dulu ya jadi mol ya, Nda. Sorry, ini kok 30, ini 300 ya, Nda. Bukan 30 ya. 300 mililiter, berarti ini tuh bukan ini. 300, ini milimol. Nah, kalau ini diubah jadi mol, ini bagi 1000 aja, Nda. Berarti 0,3 mol, ya. Nah, sudah dibenerin, ini 0,3 mol. Ini tuh produk belum ada, Nda, saat awal. Ya, belum ada. Nah, saat bereaksi, siapa yang menjadi bereaksi? Kita jadikan reaktan pembatasnya pertama duga adalah Mg dulu. Ya, Mg dulu. Kalau Mg, maka ini harus habis 0,2. Ya. Untuk 1. Kalau 2-nya berarti sini 0,4. Kalau kata saya bilang ini salah, Indah. Kenapa? Kalau ini dikurang, jadinya negatif 0,1. Itu tidak mungkin terjadi. Ya, maka kita salah menetapkannya. Bukan si Mg, tapi si HCl. Kita back ya. Sekarang yang habis bereaksi itu adalah si HCl, yaitu 0,3. 0,3 ini untuk 2. Kalau satunya berarti 0,15. Di sini berarti 0,15. Ini juga 0,15. Jadi yang habis bereaksi itu ada ini.
HCl habis bereaksi. Nah, yang ini ada sisa 0,2 kurang 15 tuh sisa 0,05. Habis ada ya. Nah, dengan seperti ini dia tanya, tentukan reaksi yang habis bereaksi HCl dan jumlah sisa reaksi si Mg. Ini dalam bentuk mol ya. Dalam bentuk mol harus kita ubah ke gram. Berarti harus kita kali dengan 24 AR-nya. Berarti 0,05 kali 24 atau 5 kali 10 angkat min 2 kali 24. 5 kali 24 120 kali 10 pangkat min 2 1,2 gram yang sisa ya, ini yang sisa. Oke, udah selesai. Sekarang dia tanya berapa garam yang terbentuk di MgCl2 ini ya. Ini kita cari dulu MR-nya. MgCl2 Mg24, Cl-nya ada 2, Cl itu 35,5. 24, 70 ini 71. Jadinya adalah 95. Ya, 95 di sini. Maka ini tinggal kita kalikan saja dengan 95. Berarti ini aku ubah jadi 15 kali 10 pangkat min 2 mol kalikan 95. Berapa? Kita kalikannya gimana nih enaknya? Ya, bisa juga kayak 95 1 10 tambah 5 gini ya. Enggak usah lah, nanti Indah tambah pusing lagi ya. Enggak usah. Kita kali biasa aja ya, Indah. 95 15. 5 2 45 47. 5 9. 5 2 14. Oke, dapatnya 1425 10 min 2 yang alias 14,25 gram. Ya, si MgCl2. Udah selesai ini volume gas hidrogen yang terbentuk. Oke, kita hitung dengan keadaan STP. Dengan keadaan STP berarti ini kita tarik. Rumus STP itu adalah mol volume per STP. Mol adalah volume per 22,4. Kita punya di sini 0,15 mol. Volume per 22,4. Volume adalah 0,15 dikalikan 22,4. Volume adalah 15 12 kali 10 pangkat min 2 kali 224 kali 10 pangkat min 1. Ya. Berarti ini kita kali aja ya. 224 15. 0 sisa 2, ini 10 12 sisa 1, 10 sisa 1. 4 2 2 0 6 3 3. Berarti ini 3360 10 pangkat min 3. Maka ini 3,36 liter. Nah, ini dia jawabannya. Kok 0,15, Mbak? Saya diri, saya bermaksud. Di luar jam ke...
Oke. Ada yang tanya, Indah? Yang 0,15 itu dari mana? Aduh. Gimana? 0,15. Kenapa? Dapat dari mana? Iya. Jadi gini. Kan tadi kita nebak dulu Mg yang habis bereaksi. Ternyata negatif ya. Nggak bisa. Berarti sekarang HCl-nya yang habis bereaksi kita jadikan. Kalau habiskan ini berarti 0,3 dong. 0,3 itu buat 2 ini, Indah. Ya. Nah, kalau 1 Mg berapa? Berarti 0,3 kita bagi 2 dulu dong. Kita bagi hasilnya 0,15. Itu caranya. Nah, kalau di sini MgCl2-nya 1, ya berarti 0,15 juga dong. Di sini juga 1, berarti 0,15 juga. Terus itu sisanya itu pakai rumus yang mol sama dengan gram per. Kalau sisa itu pertama kurangin dulu ya. Iya. Udah kurangin, kan dia maunya massa. Ya kan? Maunya massa. Kalau massa ya pakai aja rumus yang ini nih. Ya kan? Mol dikalikan mr jadi gram. Ya, ini mol, ini AR atau MR-nya. Nih. Jadi Indah harus inget-inget nih rumus-rumus ini nih. Ini rumus-rumus yang akan dipakai berbolak-balik ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Ya. Oh, Indah ngerjain sendirinya banyak nih. Kalau belum jadi tugas ya aman Indah ya. 10. Nah, Belum? udah jadi tugas kok. Oh. Hari apa dikumpul memangnya? Rabu. Oke, Senin. Ada KOH ketemu dengan H2SO4. Jadi apa? Ini tuh basah kuat. Ini tuh asam kuat. K itu positif 1, OH itu negatif 1, H itu positif 1, SO4 tuh negatif 2. Nanti tuh ketemunya begini.
Ya. Kalau K positif 1 ketemu negatif 2 harus dibuat dulu KPK-nya. 1 sama 2 KPK-nya 2, maka ini harus kalikan 2. Maka kalau ini kita reaksikan dengan si ini, nanti hasilnya jadinya K2SO4. Tambah negatif 1 H positif 1 jadinya H2O. Ya, sudah selesai, kita samakan dulu stokiometrinya. K-nya 2, sini 1 kali 2. Ya. Yang lainnya belum selesai. H-nya jadi 4 di sini. Ini 2, ini 2, 4. Maka ini kali 2 biar jadi 4. Nah, ini udah selesai nih. Kita tulis di sini 400 ml. 0,1 molar. 100 ml 0,3 molar. Yang semuanya bisa jadi mol semua, ya. Molar adalah mol per mililiter, mol per liter. Molar adalah milimol per mililiter. Bisa. Berarti ini tinggal kita kali saja ya. Kita kali 400 kali 0,1 itu adalah 40 milimol. 100 kali 0,3 30 milimol. Ini awal, ada reaksi, ada setimbang. Oke. Sekarang yang mau dijadikan reaktan pembatas yang mana nih? Kita tebak dulu ya, KOH ya, Nda. Kita KOH dulu. KOH habis bereaksi, kita tulis 40. Udah 40 itu buat 2 ya, Nda. 40 buat 2. Sedangkan di sini 1. Berarti kalau 40 aja buat 2, satunya berapa? 20. Sini 1 juga berarti 20. Ini berapa? Berarti 40. Berarti ini udah bener nih. Kalau Indah jadiin H2SO4 nanti jadinya negatif, Nda. Karena satunya aja 30, duanya 60. 40 kurang 60 negatif. Nah, itu dia, ya. Oke, udah selesai ini. Habis 10, 20, 40. Mana yang sisa? Ini H2SO4. Ini yang sisa. Ini habis bereaksi. Ya. Yang ditanya itu bentuknya kemolaran pereaksi yang bersisa ini. Ya. Sisanya adalah 10 milimol. Kalau dia nanya molar ya udah 10 milimol. Volumenya berapa? 100 ml kan tadi dia bilang. Ini ya. Berarti jadinya 0,1 molar. Ini yang sisa. Ya. Terus kemolaran garam yang terbentuk ini garamnya nih. Tapi volume di sini volumenya udah gabungan ya, Nda. Volume 400 tambah 100, yaitu volumenya 500. Ya. Karena kalau di sini kan dia sendirian nih, kalau ini kan sudah bereaksi jadi gabungan. Jadi ini 20 milimol dibagi 500 milimol. Mililiter. Aku ubah aja jadi 2000 ya. Berarti 10 pangkat min 2 bagi 500. 2000 bagi 500 kan 4. 10 pangkat min 2. Nah, jadi dia 0,04 molar. Nah, ini si garamnya. Ya, beda ya. Kalau di sini, kalau udah jadi produk ini volumenya itu gabungan. Oke, yang mau tanya? Itu makanya yang 40, nenek 30 gitu. Kita coba ya, yang 30 ya. Kita tulis dulu reaksinya KOH ketemu dengan H2SO4 menjadi K2SO4 plus 2H2O. Oke, kita ubah hurufnya dulu, warnanya reaksi setimbang. Ini 0,4, ini 30, ini nggak punya. Ini kan yang tadi yang habis bereaksi yang ini ya. Sekarang kita ubah yang habis bereaksi itu yang ini ya. Kita debak yang sini ya.
Oke. Ini 2 koefisiennya. Ini 1. Ini 1, ini 2. Oke. Kalau ini habis bereaksi, maka sini 30 ya, Nda. Kan harus habis bereaksi. Dan dia menjadi patokan. Satunya adalah 30. Kalau 2-nya berapa? Ini kok 0,4 sih? 40 ya, sorry ya. Kalau satunya 30, 2-nya berapa? 60. Lah ini kalau dikurangin, jadinya negatif, Nda. Kan nggak mungkin negatif. Ya. Nah, itulah dasarnya kenapa yang habis bereaksi itu adalah yang KOH. Ya, ini yang habis bereaksi, bukan yang ini. Bukan si ini. Nangkep? Iya, Oke. Ada lagi? udah. Cukup. Oke. Kalau gitu kita sudahin hari ini. Nanti kita lanjut lagi di hari selanjutnya ya. Makasih Indah atas hari ini ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum.